Ya. Halo. Apa sih produknya hari ini gitu ya? Nanti kita 1 jam ke depan kita akan coba cerita-cerita ya pada rekan-rekan semua, sahabat petani. Terima kasih Pak Freddy Blue. Ini sepertinya customer kita yang ada di Palembang ya, dan kayaknya lagi pada OTW di Expo. Oke. Untuk kawan-kawan ya, sebagai intermezzo dulu sebelum kita cerita dengan Mbak Stephanie. Jadi kita besok ada di Expo ya. Kita besok ada di Expo, kita ada di Putopas. Kebetulan saya di sana, saya yang bertugas jaga di sana. Jadi sampai jumpa besok. Mau konsultasi langsung, tanya langsung dengan saya atau dengan tim yang lain, silakan datang di Expo. Di mana tempatnya? Di Sekakoek ya, Sekakoek. Tepatnya di Soekarno Hatta. Seperti itu. Ini sudah mulai rame nih Mbak Steph nih. Salam sehat selalu Pak Eko. Salam sehat Pak Freddy. Acaranya sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 6 sampai jam 4 sore. Sorry. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore Mbak Steph, seperti itu. Jadi kita mulai aja lah ya Mbak Steph ya. Ya. Jadi untuk informasi ya, selama kawan-kawan sawit juga kan kita kan perusahaan yang bergerak di digital ya, seperti itu. Pasti kita juga punya produk-produk digital seperti itu. Dan mungkin ada yang masih belum tahu dan perlu penjelasan lebih lanjut lah terkait dengan produk-produk digital apa aja yang kita punya. Khusus sore ini kita mungkin bahas tentang aplikasi Petani Pro, dan inilah Mbak Stephanie lah yang akan menjelaskan sebenarnya aplikasi Petani Pro itu apa sih Mbak? Oke, jadi sebenarnya di Sawit Pro ini kan kita ada banyak ya aplikasi, tadi kayak yang Mas Eko bilang. Salah satu aplikasi untuk petani kecil sih khususnya, itu ada namanya Petani Pro. Ini juga salah satu aplikasi terlama kita sih di Sawit Pro. Iya. Jadi biasanya nih kalau cara lama ya, petani itu kan misalnya mereka manen atau melakukan pemupukan, semuanya dicatat manual Mas, di kertas. Ada potensi hilang atau rusak nggak kebaca gitu. Terus nanti mau bandingin lagi bulan lalu sama bulan ini hasil panennya ada kenaikan atau penurunan nggak ya, atau bandingin sama setahun yang lalu gitu. Nah, dengan adanya Petani Pro ini kita bisa digitalisasi catatannya. Jadi itu fitur utamanya di aplikasi Petani Pro. Kita berarti bahasa mudanya ada catat panen, ada catat rawat. Betul, gitu ya. Itu kuncinya. Tetapi selain itu ada yang lain Mbak. Di Petani Pro kan ada yang lain juga kan? Iya, betul. Enaknya ini kalau tadi udah melakukan pencatatan panen, pencatatan rawat, itu nanti laporannya otomatis terbuat. Jadi nggak usah bikin lagi kemarin tambah kurang ya, atau grafik apakah kemarin naik turun itu ya. Iya, itu semua langsung otomatis terbuat. Laporannya udah ada, bisa dilihat langsung di aplikasi. Gitu. Selain itu ada lagi nih Mas. Dia kerjasama sama agronomis juga ya kemarin, sama dokter sawit. Jadi kita punya namanya kalkulator pupuk. Jadi kalau bingung misalnya setahun ini mau pupuk apa, dosisnya berapa yang sesuai dengan kondisi tanah dan tahun tanam, bisa langsung cek di aplikasi Petani Pro, masukin data kebunnya, nanti bisa ada rekomendasi yang sudah sesuai dengan dokter sawit juga. Gitu. Jadi cukup lengkap Mbak ya. Berarti mulai dari catat mencatat, kemudian sampai dengan analisa sudah otomatis langsung analisa dia ya, seperti itu. Kemudian selain analisa juga Petani Pro juga seperti marketplace kan ya? Betul. Di dalam yang kita juga punya namanya toko sawit. Udah pasti mungkin di sini kawan sawit udah familiar ya sama toko sawit. Tempatnya beli pupuk, beli herbisida, itu juga ada di aplikasi Petani Pro. Nah, keuntungannya nih Mas, kalau pakai Petani Pro ada harga khusus petani. Gitu ya. Oke, kemarin ada juga isi inbox saya sih Mbak. Jadi ada yang DM saya kan bahwa harga khusus petani ini betul Pak ya, betul gitu kan. Dikira ada beberapa juga kawan-kawan yang ngeragu kok Mbak. Jadi kok murah ya, ini memang sengaja didesain khusus untuk petani. Tetapi ada pembelian maksimum ya Pak ya. Iya betul. Namanya kan juga harga subsidi lah ya, harga diskon. Ada per bulannya, per tiap akun ada batasannya maksimal 10 ton. Tapi lumayan banyak loh Mas, 10 ton kan? Cukup banyak. Iya. Cukup banyak itu 10 bulan. 10 ton itu berarti untuk kebun berapa hektar itu dan ya. Udah luas lah, udah toke lah itu, petani tapi toke. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, silakan unduh aplikasinya. Nah, ini Mas Teh,
sepanjang saya di sini kemarin kalau nggak salah Petani Pro cuma ada di Android ya. Betul. Selama ini kita cuma punya Petani Pro ini di aplikasi Android, tapi baru-baru aja minggu lalu kita launching ada di iOS juga. Jadi buat kawan sawit yang pakai iPhone, sekarang udah bisa download juga di App Store. Oke, ini untuk kawan-kawan pecinta iPhone gitu, iPhone, saya bilang iPhone ya. Udah bisa ini, karena kemarin waktu saya live ya, gitu. Contoh Mas Nanang, mungkin Mas Nanang kalau nonton kemarin dibilang saya belum download karena saya iPhone, iOS gitu. Saya bukan pecinta Android gitu. Iya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi sekarang sudah bisa di-download juga ini kawan-kawan. Jadi semua device sudah support. Mau Android, mau iOS gitu semua sudah support. Jadi silakan, jadi sudah bisa lah seperti itu. Jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin tanya kawan-kawan semua kalau ingin mau cari namanya di Play Store atau App Store Petani Pro kayak gini. Logonya yang ada si brondol ini pakai topi. Iya, ada warna hijau dan brondolan bertopi. Nah, itulah kalau mau cari di semua di situ kita transaksi semua lewat situ Pak ya. Jadi seluruh transaksi yang ada di Sawit Pro ini semua hanya berada dalam aplikasi Petani Pro. Gak ada yang di luar. Gak ada yang di luar aplikasi. Jadi mulai dari agrochemical itu berarti apa aja? Ada pupuk, ada herbisida, ada insektisida. Kemudian ada lagi itu adalah topas baik bibit maupun kecambah. Gitu. Ya. Jadi semua di situ. Jadi semua transaksi terekam jelas di sana. Jadi tidak ada lagi transaksi yang apa namanya di luar aplikasi. Iya. Nggak ada kan Mbak kita yang tahu. Nggak ada, kita nggak ada lagi gitu. Iya. Dan nanti kan takutnya bisa transfer kemana? Iya, kita semua harus order by aplikasi. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kan ya kita ulang lagi ya. Kemarin ada beberapa orang yang memang kesulitan gitu karena HP-nya atau device-nya itu iOS atau iPhone itu sekarang sudah bisa di-download dan sangat mudah digunakan. Sudah banyak juga sebenarnya Mbak Steph ya yang menggunakan iOS iOS dan ataupun Android juga banyak juga kawan-kawan yang sudah sudah memakai aplikasi kita juga cukup lama sih sebenarnya. Mereka sudah ada beberapa orang yang sudah memakai dengan dibilang ya cukup sangat berguna Pak, apalagi saya gitu bisa langsung lihat produktivitas. Iya. Terutama untuk membandingkan produktivitas ya, itu yang paling penting. Jadi nggak lagi hitung manual nih, berapa tahun lalu aku sekian. Tapi dari aplikasi itu kan langsung bisa kita pilih kan gitu kan Mbak Steph ya. Kalau nggak repot kan Mas di buku, bikin lagi garis, ini panen tanggal segini, bisa panen lagi. Itu kan repot banget ya, misalkan sebulan 2 kali aja. Sebulan 2 kali berarti setahun ada 24 kali. Iya. Ada 24 kali menjumlahkan tonase gitu dan beberapa input lainnya gitu. Itu yang kalau bandingin nanti mesti pindahin lagi ke Excel kan Mas. Kurang dilihatin deltanya berapa. Kalau ini cuman catat aja. Kemarin kita ketemu satu petani Mas. Dia baru pertama kali tahu ada fitur catat panen. Dia download aplikasinya, dia cobain, dia coba catat panen. Terus dia lihat di laporan, loh langsung jadi ya Mbak kata dia gitu. Jadi nggak perlu bener-bener langsung hasilnya otomatis. Dibaca dong komentarnya. Oh iya, izin Pak. Halo Bapak. Kita sambil baca komentar ya. Ya kita coba naik ke atas dulu. Kayaknya mungkin ada yang terlewat mungkin Pak Steph. Coba ada pertanyaan mungkin ya. Ada pertanyaan atau seperti apa ya? Ini saya sepertinya belum nih. Ada kakak Uli dari penggemar Mbak Stephanie. Iya, acaranya sampai jam berapa Mas Eko? Si Expo sampai jam 4 sore. Berarti besok ada terus ya Mas dari jam 8 sampai jam 4? Ada terus saya di sana seperti itu. Besok ada live nggak Mas di sana? Kita lihat ya besok seperti apa. Lihat kondisi. Selamat sore Pak Eko, selamat sore Pak Tanjung Sawit Cemerlang, ini petani sukses Sarolangun Jambi. Wah. Dan kebetulan sudah di Pekanbaru, Pak Tanjung Sawit Cemerlang. Oh, untuk besok ya? Nggak bisa dong untuk penari kecil. Nggak bisa. Nggak bisa apa ini Pak? Nggak bisa Pak, coba di komentar nggak bisa apa ini gitu. Kok kakaknya cuman wah-wah aja? Siapa nih? Siapa? Pak Royal. Amin, terima kasih Pak, doanya semoga sukses Pak.
Sore nanti kita berangkat. Oh, baru sore nanti ya berangkat ya. Rombongan dari Sarolangun berapa orang jadinya Pak Tanjung Sawit Cemerlang? Ini langganan order kita. Topas selalu beli di kita. Dan banyak-banyak ordernya. Terima kasih. Ini kepercayaan salah satu mitra kita daerah Sarolangun. Seperti itu. Jambi tadi ya Mas ya? Jambi. Sepertinya mereka akan main-main juga ke kantor sih kalau nggak salah. Di tanggal 6 ya, kemungkinan besar seperti itu. Kemarin ada yang nelpon beliau dengan saya. Itu. Tadi pertanyaannya monggo silakan Pak, Topas berapa biji pesan minimal? Topas 300 butir Pak minimal Pak. Dulu cuma 500, sekarang diturunkan jadi 300. Jadi sudah bisa 300 Topas. Mbak Uli tahu kan? Tahu kan Topas kan? Kalau buat petani kecil lumayan banget nih masalahnya, kemarin banyak yang mau beli, nggak bisa, nggak perlu sampai 500. Iya, untuk 300 untuk luasan 1 hektar setengah cukup lah. Jadi ini untungnya di Sawit Pro untung udah bisa 300. Seperti itu. 12 orang tim sama ada Jambi, bisa 25 orang Pak Eko nih. Oh, 12 sampai 25 orang ya, ramai sekali ya. Silakan kabar, besok jumpa dengan saya, monggo mampir. Bang, spring ada enggak? Spring ya? Spring di lapak sebelah Pak, bukan di lapak sini gitu. Spring tuh kecambah. Kecambah lapak lain. Yang lapak lain. Iya. Mas ini kok Topasnya lebih murah di sini, ori kan? Ya pasti ori dong. Itulah keuntungan kita sebagai distributor utama ya. Jadi Topas kita kebetulan lagi promo nih Mbak. Jadi berapa Mas emang? Ada promo Rp150 potongannya. Jadi 9.350 per butirnya. Itu lumayan kan murah-murah nih. Kayaknya paling murah di Sawit Pro deh Mas. Soalnya kemarin nanya-nanya ke petani belinya harga 9.500. Ya, memang seharusnya petani beli aja Sawit Pro dan dijamin keasliannya juga kok. Tenang aja. Pasti jamin keasliannya. Dapat sertifikat ya Mas kalau beli? Dapat sertifikat. Dia ada 2 nih Mbak. Ini sebagai yang kalau 300 sudah dapat surat keterangan asli gitu. Kalau sertifikat itu yang 1.000 minimal gitu. Iya. Apalagi ini penyemprotan decis untuk 1 minggu 2 kali aman KU. Decis 1 minggu 2 kali. Terlalu rapat sih Pak. Decis itu insektisida Mbak. Oke. Terlalu rapat Pak, jujur aja terlalu rapat. Terlalu waktunya terlalu berdekat banget retensinya itu. Topas 1 itu buah hijau itu ya. Topas 1 iya Pak, buah mentahnya hijau, buah masaknya warna oranye. Tetapi kan nggak 100%, dia kurang lebih di 30-40% aja gitu. Kirain 100 biji. Iya Pak, mohon maaf kita belum bisa pembelian di 100 biji Pak, 100 butir ya. Karena kita mengakomodir ya masih 300 butir Pak seperti itu. Siapa Eko? Siapa Tanjung hati-hati? Tanya Spring. Ya, Spring kita di lapak sebelah Pak. Keunggulan Topas apa Bang? Keunggulan Topas yang paling simpel adalah satu, paling adaptif terhadap lingkungan. Jadi Topas 1 dan Topas 3 itu adaptif terhadap lahan-lahan marginal Mbak Step ya. Apa yang marginal itu? Berarti lahan marginal itu lahan yang sering tergenang. Tergenang itu berarti banjiran ataupun gambutan, itu sangat cocok Topas gitu. Itu pertumbuhannya sangat baik. Tetapi juga sangat baik di tahan-tahan lahan yang mineral masam, contohnya ultisol ya, warna mineral masam itu tanahnya oranye gitu. Nah, punya Pak Tanjung Sawit Cemerlang tadi, yang komen-komen kita tadi, kebunnya umur 4 tahun itu udah 32 ton per hektar. Sangat. Saya kunjungan ke kebun beliau, wah 2 jempol. Silakan DM beliau kalau nggak percaya, tengok aja video-video beliau tentang Topas 1 dan Topas 3, 32 ton umur 4 tahun ya. Luar biasa itu, sudah sangat baik itu Mas Step itu. Ada garansi nggak Mas Topasnya? Garansi apa ini Pak? Garansi keaslian sudah pasti ada ya, seperti itu. Iya. Tadi udah ada buktinya. Iya seperti itu. Apa yang menarik Kak sekarang di aplikasi Petani Pro? Nah, apa nih yang menarik sekarang nih? Apa Mas Stef di aplikasi Petani Pro nih? Sekarang kita lagi ada program namanya Petani Juara. Jadi buat petani yang udah download dan cobain fitur-fitur di Petani Pro, bisa upload ke sosial media, kasih tahu fitur misalnya unggulan atau favoritnya nih yang kawan sawit suka, upload ke sosial media. Nanti setiap minggu berpotensi menang Rp1 juta.
Tiap minggu itu Pak? Tiap minggu. Satu orang? Satu orang. Media sosialnya apa? Bebas? Bisa TikTok, Instagram, Facebook, apapun bisa. Oh seperti itu ya. Oh sangat bagus sekali nih. Bantu aplikasi promo. Nanti udah ada kesempatan juga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah nih dalam bentuk voucher belanja atau uang nih? Uang e-money. E-money ya. Gak langsung, bukan voucher belanja, jadi bisa langsung digunakan buat apapun. Iya. Kan ada misalkan ternyata suruh voucher belanja. Iya benar. Kalau ini bisa buat apa aja. Bisa buat apa aja ya. Wah, kesempatan emas sekali Pak Sawit Tanjung Semerlang. Coba kan lumayan dapat 1 juta. 1 juta setiap minggu. Lumayan untuk ganti minyak ke Pekanbaru kan. Seperti itu. Wah, ini sangat bagus sekali ya. Penyemprotan untuk piringan berapa dosis? Berapa cc? Semua tergantung cap ya Pak. Kalau saya ya Pak. Kalau saya kuncinya adalah dosis per cap. Dosis per cap itu kalau glifosat itu kurang lebih saya di angka 90 cc sampai dengan 100 cc Pak. Per capnya, tergantung kondisi ya. Ditambah dengan metil. Misalkan satu cap itu cukup untuk 20 pokok, berarti kalau luasan kita tuh berapa? 130 pokok, berarti 130 bagi 2 berarti kan kurang lebih di 7,5 ya, di 6,5 cap atau 7 cap lah gitu. Di 7 cap ya, 7 cap dikali dengan berapa tadi? 7 cap dikali dengan 100, berarti berapa? 0,74 Pak, 740 mili cuman. Seperti itu, nggak nyampe 1 liter per hektarnya untuk piringan. Jadi saya ngitungnya seperti itu Pak. Ya, selamat bergabung Pak Dwi senior, Pak Dwi, halo Pak Dwi. Boleh ikut berapa kali Kak? Nah boleh ikut berapa kali nih Mbak Step untuk petani juara tadi? Buat petani juara partisipasi boleh berapa kali pun, cuman kalau untuk pemenang ya, karena kan hadiahnya 1 juta ya, kita batasin 2 kali aja. Oh 2 kali aja. Lumayan loh tapi 2 juta. Lumayan banget lah, tinggal download, buka, pelajari, upload. Tinggal bikin videonya di sosial media. Gitu. Sangat apa boleh ikut. Tuh, boleh lihat di sosial medianya Sawit Pro, udah ada 1 pemenang minggu lalu di share. Ya jadi bikin konten, dia cukup kreatif tuh Mas, bikin edit, ada voice overnya, ada captionnya di video, dan dia udah memenangkan dapat 1 juta. Racun rumput pembunuh akar, apakah etalase pembunuh akar? Maksudnya apa ya Pak ya? Tolong dulu Pak, apa namanya? Masuk pembunuh akar itu apa gitu? Itu yang saya cukup bingungkan gitu. Pertanyaannya ya. Jadi maksudnya pembunuh akar itu apa? Maksudnya sistemik kah? Atau kontak kah? Seperti itu. Kalau pembunuh sampai ke akar itu berarti sistemik Pak, seperti itu. Mantap Kak, cuma bikin video konten bisa dapat 2 juta ya. Ya betul, sangat mantap nih buat video konten jadi. Bisa, tapi sebenarnya ini cukup menarik juga ini Mbak Steph ya. Mungkin malam sangat menarik 2 juta ini. Saya tinggal download. Iya, terus belajar, terus buat konten, tinggal konten halo kawan sawit gitu. Setiap minggu loh 1 juta. Saya sudah download nih, saya pengguna setia aplikasi Petani Pro. Betul. Dan ada fitur yang sangat berguna bagi saya. Itu apa? Itu adalah catat panen dan catat rawat gitu. Ini seperti ini kondisinya. Betul. Sehingga saya langsung sayang saya nggak boleh ikut ya. Lumayan itu kan. Saya juga kalau belum ikut. Lumayan kan Mas Step kan? Lumayan banget lah gitu, 2 juta. Dan kesempatan menangnya sangat apa? Racun rumput Mas agar mati. Semua rumputnya apa ya Pak ya? Saya cukup bingung jawabnya. Rumputnya apa dulu Pak? Sorry dulu. Karena saya agronomi kan Pak. Saya juga akan merekomendasikan berdasarkan apa yang menjadi kuncinya. Rumputnya itu apa dulu. Bapak harus tahu dulu Pak rumputnya apa. Baru saya berikan rekomendasi. Kalau nanti Bapak nggak tahu rumputnya apa, saya berikan rekomendasi nggak mati, nyalahkan saya nanti kan. Oh ternyata apalah agronomi sawit pro kan seperti itu. Itu jadi masalah. Apa dulu rumputnya Pak? Seperti itu. Pemupukan lahan gambut yang bagus untuk sawit Kompas 3. Pemupukan yang bagus yang dipupuk Pak. Yang dipupuk gitu. Yang penting pupuk aja Pak, seperti itu. Jadi bagus, semua bagus Pak. Semua pupuk bagus. Yang nggak bagus tuh nggak dipupuk Pak. Dan pupuknya jangan dolomit aja Pak ya. Nanti mentang-mentang
semua bagus di pupuk akhirnya cuma dolomit aja. Enggak Pak, jadi kita coba belajar sedikit sebentar ya sore-sore ini Mbak Steph ya gitu. Ya kelapa sawit itu butuh unsur hara makro dan mikro. Makro itu berarti dibutuhkan dalam jumlah banyak. Standarnya apa sih? N itu bisa dari NPK, Nitrea, ZA, AC. Ada K itu ada dari NK, ada KCl atau MOP, ada juga dari NPK, K itu kalium. Kemudian P, fosfat, fosfor, itu bisa dari RPH, rofosfat, bisa dari TSP seperti itu, atau NPK. Kemudian ada Mg. Mg itu dari mana? Mg itu ada dari dolomit dan dari kiserit. Nah, kemudian ada satu lagi, itu 4 tadi itu makro Pak, kebutuhannya jumlah besar. Maksudnya besar apa sih Mas? Besar itu jumlahnya kilo-kiloan per pokok, 1,5, 1,75, 2 kilo, 2,5. Dan ada yang dibutuhkan dalam jumlah kecil nih Mbak, namanya pupuk mikro. Mikro itu dibutuhkan jumlah kecil. Yang paling penting mikro itu adalah borat gitu, boron gitu. Dan kita juga semua menyediakan itu kok di aplikasi apa Mbak? Petani Pro. Nah di sana kita menyediakan semua Di toko sawit. di toko sawitnya ya. Klik aja Bapak, tengok harganya, masuk. Cari yang memang, kalau petani cari yang petani, kalau toko tani cari yang grosir. Seperti itu. Benar. Seperti itu kan Mbak? Betul. Betul sekali. Gak bisa ngedit gimana? Gak bisa ngedit ya? Gak perlu diedit juga nggak apa-apa Pak. Jadi tinggal buat video aja kayak biasa pakai kamera di handphone. Kayak tadi contohnya Mas Eko, halo nama saya Stefani, petani dari daerah mana. Saya sudah pakai Petani Pro sejak misalnya bulan lalu. Saya pakai fitur catat panen. Saya suka catat panen karena membantu saya melihat produktivitas kebun saya. Gitu. Seperti itu aja, 15 detik, 20 detik udah cukup. Yang penting nanti di-upload ke sosial media, jangan lupa tag sosial media Sawit Pro. Oh 30 detik aja udah cukup ya? Sudah cukup, nggak usah Pak. Yang lebih baik sekreatif mungkin, tapi kalau memang nggak bisa, ya semampunya aja nggak apa-apa. Tapi intinya kriteria paling dasar 30 detik itu udah cukup. Iya. Tapi kayaknya ngomong 30 detik kan pendek banget ya? Iya sih. Cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ya. Kemarin teman saya menang Kak, program ini berarti amanah ya. Sudah pasti amanah dong. Muka kita apa tidak ada muka tidak amanah. Kayak gitu. Rumput liar. Ya semua rumput liar di kebun itu memang rumput liar Bapak gitu kan. Jadi seperti ini ya kawan-kawan sawit semuanya. Jadi rumput itu atau gulma itu sesuatu tumbuhan yang tidak dikehendaki kehidupannya. Semua di kebun itu beberapa jenis rumput itu ada yang tidak dikehendaki gitu. Tidak dikehendaki dalam jumlah sedikit. Ada satu pun nggak boleh dia. Ada juga yang tidak dikehendaki kalau jumlahnya terlalu banyak, Mas. Jadi sebenarnya nggak harus 100% hilang dari rumput, enggak. Ada gulma tertentu atau rumput tertentu yang memang harusnya haram ada. Contoh gulma kelas A apa aja? Ada tukulan, ada pakisan. Pakisan itu dilarang untuk pakai sekawat, pakai sudang. Kemudian ada lalang, itu yang dilarang gitu. Bapak dari tadi tanya, tetapi yang harus jadi penting adalah rumputnya apa Pak gitu. Karena herbisida yang banyak tadi jenisnya, ada apa bahan aktifnya? Ada triklopir, ada fluroxipir, ada 24D, ada isopropilamina glifosat, ada paraquat-diklorida, ada amonium glifosinat, ada metilmetsulfuron. Yang mana tuh Pak? Yang mana gitu? Karena setiap bahan itu sangat spesifik terhadap rumput tertentu Pak gitu. Kalau mau untuk rumput liar semua mati, parakol lah Pak. Apa itu parakol Mbak Steph? Parang dan cangkol. Dicangkol dan parang Pak, itu efektif untuk semua jenis rumput seperti itu Pak. Jadi seperti itu Pak Les, kita juga harus mencerdaskan semua orang ya Pak seperti itu. Mas jadi inget nih, di aplikasi Petani Pro itu ada fitur juga namanya cek hama penyakit. Cek hama penyakit ini bisa ngelihat ini daftar penyakit, misalnya busuk pangkal batang, busuk tandang, bercak daun. Nah kalau memang di sini kayak tadi contoh Bapak yang nanya itu ada mungkin ada hama atau rumput yang nggak tahu identifikasinya, bisa lanjut ditanyakan ke, nanti akan dijawab oleh dokter sendiri. Nah betul, kalau nggak memang Bapak kira-kira sangat berat tidak mengetahui apa itu, silakan lanjut di aplikasi itu tanya dokter sawit Pak.
Kirim foto, Deskripsikan. iya. Sebenarnya simpel aja kalau gulma itu Mbak. Kirim foto. Oh iya betul. Sudah Kirim foto. simpel. Kirim foto pasti akan kami tahu Pak hasilnya apa. Itu rumput apakah, daun sepit, daun lebar, berkayu, tekian. Banyak Mbak. Kita 2 SKS nggak habis itu belajar rumput itu. Memang karena karena cukup berat. Itu materi paling berat di dunia perkebunan rumput. Herbisida paling berat. Karena salah kita menggunakan bahan nggak mati. Akhirnya apa? Buang-buang duit. Tapi bisa merusak yang lain juga nggak kalau Bisa salah? lah. Tanah rusak. Iya. Rusak. Jadi itu yang harus tepat ya. tepat. Silakan tanyakan ke kami, DM ke kami Pak. Ya. DM foto aja, kirim fotonya. Min, ini apa? Gitu. Ya. Ya, pasti akan kami jawab seperti itu. Terima kasih yang bergabung. Menangnya dilihat dari like atau gimana? Kayak mana menangnya tuh Kak? Menang petani juara tadi Iya. ya. Itu kan kalau upload di sosial media, yang sebenarnya paling banyak like, paling banyak komen atau di-share sama orang itu berpotensi menangnya lebih tinggi. Tapi selain itu juga tadi kreativitas ya. Kalau kontennya menarik, cara mungkin semi-semi mengedukasi petani yang lain kan biar ngeliat bisa download Petani Pro, itu juga salah satu poin lebih. Jadi nanti akan di dewan jurinya sebetulnya adalah tim Lingkaran Sawit Pro. 1 minggu 1 orang pemenang. So seperti itu. Ya silakan ya kawan-kawan sawit semua, silakan download dan buat videonya. Pendek pun nggak apa-apa, nggak diedit yang pertama. Yang penting kualitas atau kreativitasnya gitu. Dicoba dulu aja, karena ini programnya masih sampai Desember. Jadi kalau nggak menang, coba Sampai aja. Desember? Iya sampai Desember. Wah, sampai Desember saya nyuruh adik saya, maman saya, bude saya bagi-bagi lumayan kan rezeki seperti itu. Kemudian ada Mas Rijan, bedanya harga khusus petani dan grosir di Petani Pro apa ya? Beda dari pertama minimum pembelian. Kalau harga khusus petani lebih sedikit ya, itu minimal 20 sak. Kalau untuk grosir itu minimal pembelian 10 ton. Dan harganya udah pasti lebih murah harga khusus petani karena itu memang dikhususkan untuk petani ya. Harganya kalau harga grosir biasanya kan untuk yang kalau mau dia jual lagi atau buat toko biasanya gitu. Seperti itu. Jadi ada di minimum dan maksimum pembelian ya. Iya. Itu perbedaan paling. Tapi untuk kualitas semuanya sama, nggak ada beda. Mukanya sih meragukan. Terima kasih loh seperti itu. Mana bagus NPK 12 per TE dengan Ponska Plus 15 untuk TBM ya. Mana bagus NPK TE dengan Ponska Plus 15 untuk TBM. NPK 12 Pak. Kalau mau pengen tahu apa alasannya silakan DM saya, nanti akan jawab saya jawab seperti itu. Ya, kalau saya lebih pilih yang 12 seperti itu, lebih simpel gitu. Kalau rekam pakai Nokia nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Yang penting masih jelas, kelihatan suaranya juga terdengar dengan jelas, nggak apa-apa. Pakai HP apapun. Oke. Lumayan ini, halo selamat datang bagi yang sudah bergabung, naik terus nih sore-sore nih Mbak Step yang menonton. Iya. Oke, apa lagi nih? Kak, karena penasaran sama kalkulator pupuk, boleh Kak dijelaskan sedikit? Oke, jadi kan kita juga tahu ya Mas kalau untuk jenis tanah yang berbeda dengan tahun tanam yang berbeda itu nanti kebutuhannya juga berbeda. Betul. Jadi kalau misalnya mau mereka-reka nih kira-kira dalam 1 tahun harus mupuk apa aja dan misalnya mau budgeting, misalnya dalam 1 tahun ini bulan depan harus sediain budget berapa untuk pemupukan gitu kan. Itu bisa menggunakan kalkulator pupuk ini. Jadi di aplikasi Petani Pro tinggal masukin aja data kebun, misalnya luasnya berapa hektar, jenis tanahnya apa. Bagus kalau ada misalnya benih yang ditanam apa gitu ya. Jadi nanti kami akan otomatis membuat rekomendasi khusus untuk kebun Bapak kawan sawit gitu. Jadi apa aja yang diperlukan, bulan apa harus mupuk apa, dan kalau misalnya mau sekalian beli kan ada toko sawit juga. Jadi ada rekomendasi harga juga di situ. Tapi ingat ya, itu memang rekomendasinya bersifat umum dalam arti gambaran rata-rata dengan data tersebut. Tetapi kalau ingin detail sangat spesifik, ya silakan gunakan dokter sawit. Iya, uji daun, uji tanah dan rekomendasi pupuk. Betul. Di situ nanti akan kita jelaskan sangat detail. Saya juga baru pulang ini Mbak, step dari. Oh, dari mana Mas?
ambil sampel daun dan sampel tanah yang 200 hektar. Oke. 3 hari udah mau copot kaki saya. 200 hektar gitu. Itu ya. Tapi demi kawan-kawan sawit kita jalani kok seperti itu. Balik-balik langsung live menjawab pertanyaan Iya, kawan-kawan. seperti itu. Luar biasa. Ready 25 jam. Lebih 1 jam ya. Topaz promo apa aja? Topaz kita promo di potongan harga Bapak. Dan kemudian satu lagi untuk antrian, Topaz 1 kita kurang lebih di 30 hari. Kemudian di di Topaz 3 kita itu di antrian di 90 hari seperti itu. Dengan minimal pembelian 300 butir. Syaratnya apa aja? KK, KTP, SKT dan surat pernyataan. Ada 4 syarat ya Bapak. Ingat harus lengkapi dulu 4 syaratnya baru bisa diproses seperti itu. Jangan berarti aku udah bayar tapi ternyata datanya tidak lengkap gitu. Itu 4 itu apa aja tadi Mas? Coba boleh diulangi. KTP, kartu keluarga, surat tanah. Satu lagi adalah surat pernyataan dipakai sendiri seperti itu. Surat pernyataannya jangan lupa pakai materai ya. Betul, materai 10.000. Iya. Kalau memang lahannya bibitnya mau dipakai sendiri. Tetapi kalau bibitnya mau dijual lagi tinggal pakai SP2 BKS seperti itu. SP2 BKS itu izin, Pak. Oke. OTW DWM siap Bapak, nanti akan kita balas ya. TBM itu apaan Mas? Taunya pengembang roti. Emang aku mah nggak tahu TBM pengembang roti itu. Oh, TBM itu tanaman belum menghasilkan Mas. Itu tanaman masih kecil. Masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sebutnya TBM. TBM 1 itu umur 10 tahun, TBM 2 umur 2 tahun, TBM 3 umur 3 tahun. Ada lagi istilahnya TM, tanaman menghasilkan, berarti sudah bisa kita panen gitu. Mulai dari tahun berapa tuh Mas? Biasanya tahun ke-4 sih Mas. Tahun ke-4. TM 4 tuh sampai dengan TM ya sampai mulai planting lagi. Iya. Kalau TM 23 tahun, boleh nggak urea 1 kg KCl 4,5? Tapi fosfatnya nggak pakai karena udah tua juga kan Pak. TM 23 ya, boleh nggak urea? Lahannya apa Pak? Mineral atau gambut? Situ dulu. Pak Will Smith. Rekomendasinya untuk berapa lama Kak? Maksudnya, rekomendasinya ini untuk 1 tahun. Jadi biasanya kita akan kasih tahu dari Januari sampai Desember. Itu setiap bulan pupuknya apa aja. Lalu nanti ada bulan-bulan yang nggak perlu pupuk kan ya Mas? Ya. Ada bulan-bulan yang memang nggak numpuk. Misalnya kayak sekarang nih 78 karena panas ini tidak disarankan mupuk yang higroskopis tinggi. Kalau bahasa mudahnya yang gampang menguap mencair itu tidak direkomendasikan. Atau gampang mudahnya pupuk yang kayak kristal-kristal itu nggak cocok Mbak di bulan 78 Mbak. Itu nggak cocok, nanti malah merusak, hilang, rugi kita pupuk seperti itu. Cocoknya ini apa? Yang pupuk-pupuk alam seperti apa? RP atau dolomit seperti itu. Atau pupuk organik ya. Nah, kalau mau pupuk yang bisa sepanjang waktu silakan pupuk organik Bapak. Organik itu semua waktu bisa kecuali banjir aja sih. Nanti hanyut. Iya, nanti hanyut gitu. Kecuali banjir aja. Semua waktu dari Januari sampai dengan Desember pupuk organik cocok di segala waktu kecuali pas banjir. Itu aja. Di sawit pun ada jual pupuk organik juga? Oh ada. Kita ada jual pupuk organik ya. Pupuk organik kita itu bahan dasarnya adalah solid decanter. Solid decanter itu adalah limbah hasil dari perasan grondolan di pabrik itu. Kemudian difermentasi ditambahkan dengan 7 mikroba. Jadi termasuk pupuk hayati ya, bisa disebut pupuk hayati. Apa aja ada Streptomyces, ada Bacillus, ada Trichoderma, ada Pseudomonas, ada Rhizobium dan 2 lainnya. Nah, selain itu ada juga pupuk kita keuntungan lainnya nih Mas Teh, mengandung kalium. Apa tuh kalium Mas? Kalium itu untuk ke pelepah dan buah seperti itu. Jadi 1 kg pupuk sawit pro, organik sawit pro sama dengan 370 gram 1 kg pupuk sawit pro sama dengan 370 gram pupuk KCl. Jadi bisa mengurangi dosis KCl Bapak. Itu keuntungannya lagi. Jadi tadi bisa diaplikasi di musim panas ini, tapi bisa mengurangi dosis KCl Bapak. Karena ada kaliumnya sekitar 17 sampai 25%. Silakan ditanya-tanya Pak. Iya, udah ada lihat. Topaz 3 berapa 1 butir? 1 butir kita sekarang di promo 9350 Bapak. Minimal pemberian adalah 300 butir.
Mineral urea tadi 1 ya, KCl 4,5. Umur 20. Tetap harus ada sih Pak P-nya kalau saya ya. Fosfat tetap ada, tapi dengan dosis kecil aja. Kenapa urea Bapak kecil kali cuma 1 Pak? Kok KCl-nya 4,5? Apa landasannya ya Pak ya? Seperti itu. Duh, kok gerak-gerak ini Mas Ter? Iya. Sore, selamat bergabung Rimbun. Pruning perdana sebaiknya umur berapa Pak? Pruning perdana itu sebaiknya waktu sebelum panen Pak. Jadi ada namanya itu sanitasi. Sanitasi itu seperti pruning perdana. Tetapi tujuannya bukan membuang pelepah yang masih hijau, tapi membuang pelepah yang sudah kering Pak. Dan membuang pelepah yang paling bawah. Supaya memudahkan aktivitas panen dan pengutipan buah-buahan. Itu yang harus dilakukan ya. Tapi kalau secara eksplisit disebut bahwa itu adalah tunas perdana. Tunas perdana kalau saya rekomendasikan di tanaman umur 6 tahun. 6 tahun Pak. Ya, Pak. Iya. Kalau di bawah itu janganlah. Di bawah itu panennya nyuri atau seperti apalah seperti itu. Yang lainnya boleh sih Pak di 5 tahun pruning, cuman ya harus memperhatikan songgo ya. Songgonya tetap harus songgo 3. Kalau saya ditanya songgo berapa Mas? Umur 3, 4, 5 itu songgo 3 saya maunya. Umur 6 baru songgo 2 seperti itu. Umur sawit baru tanam 8 bulan bisa dikasih pupuk apa pertama Pak? Bisa dikasih pupuk NPK. Setelah tanam kan Bapak kemarin tanam pakai apa? Pupuk NPH. Berarti bisa kasih dolomit dulu boleh Pak. Dolomit, setelah dolomit NPK seperti itu. Itu boleh. Dan kalau yang mau paling bagus Pak setelah tanam tuh kasih dulu organik. Paling penting organik Mbak. Boleh jangkos atau pupuk organik itu paling penting. Silakan pakai itu duluan boleh Pak. Seperti itu. Ya, kawan sawit jika ada yang ingin tanya-tanya lagi, dipersilakan. Kayaknya apa pertanyaannya? Lagi terhenti. Ada yang banyak udah bergabung. Halo, Selamat bergabung kawan-kawan sekalian. Kalau live jam berapa aja? Kalau live kita ada 2 ya, tiap hari Senin sampai Jumat. Sehari 2 kali. Pagi itu kurang lebih jam 10 pagi, kemudian sore itu kurang lebih di jam setengah 5. Dan setiap live itu kita 1 jam seperti itu. Tanya jawab gitu. Boleh tanya jawab, semua hal boleh ditanya di sini. Seperti itu ya. Asal jangan tanya yang bisa terjawab ya. Iya, seperti itu. Kalau dikasih dolomit jarak berapa bulan baru bisa dikasih NPK? Cukup 3 minggu setelah dikasih dolomit boleh dikasih NPK Pak. Jadi nggak usah nunggu bulanan. 3 minggu setelah dikasih dolomit silakan diaplikasikan NPK. NPK 12, 17 itu bagus. Seperti itu. Nanti kalau mau detail lagi boleh DM kami. Nanti kita kasih detail apa aja sih jawabannya lagi. Seperti itu. Ayo bapak-bapak jika ada ingin bertanya. 10 orang ya seperti itu. Ya, selamat bergabung. Jadi kita di Sawit Pro ini kan semua hal bisa kita jawab dan penuhi ya Pak. Jangan ragu untuk tanya-tanya ke kita gitu. Capek ya Mas lumayan. Habis keliling 200 hektar 3 hari kan. Matanya udah enggak tinggal sekian watt nih. Tapi demi kawan-kawan sawit semua kita siap. Luar biasa. Ready energinya 25 jam tadi. 25 jam gitu. Bukan 24/7, 25/7 bahkan gitu. Enggak deh, 25/6 aja lah. Saya minta libur sehari kan. Seperti itu ya. Tetapi jangan lupa nanti pasti kita jawab kok Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Berapa harga kecambah sekarang Kakak? Kita ulangi lagi, kecambah sekarang umumnya 9,5 Bapak. Topas 1, Topas 3. Topas 1 seri 4, Topas 3 seri 4. Tetapi sekarang ada lagi promo ini, mumpung promo
Jadi 9350. Di mana lagi nih promo kalau bukan di Sawit Pro? Betul. Tapi di aplikasi memang 11,5 Bapak DM dulu biar nanti kita kasih tahu gimana cara. Ada kode diskon. Kode diskonnya seperti itu. Ini Bapak ya. Terima kasih. Bantu tap-tap layarnya guys, biar naik guys. Biar kita sentuh dulu 5.000. Kita tes jari-jarinya. Kita tes jari-jarinya dulu. Yang untuk gambut topas berapa bang? Topas 1 sangat cocok. Topas 1 ya. Topas 1 sangat cocok Bapak. Ya kekurangannya itu aja, oren. Kalau buah oren laku, tapi orennya nggak 100%, orennya cuma 30% Mbak. Iya. 30% 40% lah gitu. Nggak 100% kok. Topas 1 sangat adaptif Bapak. Untuk Topas 1 sangat adaptif terhadap lingkungan. Silakan Pak DM. Kami mumpung ada promo, boleh DM ke akun ini atau ke admin juga boleh, silakan. Seperti itu. Oh, 400 lagi guys. Bantu dulu guys. Biar tembus 5.000 guys. Tembus nih kayaknya Mas. Ya jari-jarinya biar 5.000 like dulu kita. Tap 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 tap. Ya, seperti itu. Sambil menunggu yang tanya. Ada yang mau nanya lagi? Iya, jadi bantu dulu tap-tap layarnya. Ayo kita lihat dulu, kita sambil sapa-sapa dulu. Mana sih? Oh ini. Oh, kita penontonnya. Iya, seperti itu. Terima kasih live-nya. Topas pelepah panjang atau pendek kakak? Topas panjang sih Pak. Karena 5,6 ya. 5,6 bisa lebih. Jadi saya ini punya seberapa panjang aja lah gitu. Makanya rekomendasi SPH-nya atau pokok parental itu 143 rekomendasinya seperti itu. Jadi 143 pokok Mbak. Itu termasuk pokok panjang. Topas 3 jarak tanamnya berapa? Topas 3 jarak tanam 9x9 Pak. 9x9 bisa. Atau 9,2 kali 7,8 juga bisa. Tadi topas 3 90 hari ya. Mas. Kalau topas 1 Topas 1 30 hari. 30 hari. Jadi 1 bulan ya Pak. cuma 1 bulan aja antrinya. Tapi ingat Pak syaratnya gitu. 8 kali 8 bisa Bang. Kayaknya terlalu rapat lah Pak. Sayang banget 8 kali 8. Terlalu rapat nanti. Tetapi jika ada untuk tujuan tertentu, misalkan untuk daerah-daerah endemik Ganoderma, jadi di tahun tanam awal itu dikasih 8,8. Tujuannya apa Mbak Step? Supaya di tahun awal itu kan kanopinya kan nggak mungkin utuh semua, masih pendek dan dia belum maksimal. Sehingga waktu umur di bawah 10 tahun bisa panen banyak-banyak. Oh. Tapi nanti lebih dari 10 tahun, bukan nggak nyampe 10, dari 7 tahun sorry. Sekitar 7 tahun itu kita matikan pokoknya, kita thinning out supaya tidak tumpang tindih lepasnya. Nanti akan tumpang tindih Pak, seperti itu. Ini seperti yang dilakukan biasanya kawan kita ya, Pak Dwi itu pernah membuat seperti itu. SPH sampai 160 berapa gitu. Terakhir tapi di umur 7 tahun wajib dimatikan karena supaya apa? Bisa dapat sinar matahari, tidak ada persaingan hara yang sangat ketat seperti itu Mbak. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi nih Mbak Sep. 10 menit, apakah Iya. ada yang mau tanya-tanya 10 lagi? menit lagi atau kalau memang tidak ada pertamaan mungkin di 17.25 akan kita cukupkan. Iya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh. Sawit mau istirahat dulu habis keliling 300 hektar. Iya, ini sudah matanya udah agak matanya sudah agak separuh ini Pak. Maaf ini Pak. Matanya tadinya belok ini tiba-tiba agak separuh Pak. 55 watt Mas. Iya, udah agak lobet Pak. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau nggak sempat hari ini, besok masih ada live lagi. Besok masih ada live lagi. Kalau mau jumpa langsung, besok kesempatan jumpa langsung boleh Pak. Silakan datang ke booth Topas. Nah, kita ada promo-promo menarik di sana. Silakan datang bagi kawan-kawan yang lagi jauh atau yang sekarang posisinya lagi di Pekanbaru gitu kan. Silakan datang di acara Expo. Ya. Sawit International Expo. Nah, ya, di Dari sana jam 8 sampai jam 4 sore. jam 8 sampai jam 4 sore. Gratis Mas, gratis. Untuk seluruh petani seperti itu. Tinggal daftar aja nanti di link
link mereka, Pak, buka aja website ya seperti itu. Oke, ada lagi kawan-kawan sawit? Kalau tidak ada, kita cukupkan aja dulu kan Mbak ya? Kak? Oke, boleh Mas. Ya mungkin kayaknya udah gak ada yang bertanya nih. Iya. Mungkin disimpan pertanyaannya untuk besok nih mungkin Mbak. Bisa Ya, jadi. itu. Besok mau ketemu Mas Eko langsung mungkin. Boleh ya, boleh silakan. Ketemu sapa-sapa saya boleh gitu. Mungkin kita cukupkan di sini ya Mbak Stefani. Terima kasih Mbak Stefani sudah datang di Terima live kasih. Dokter Sawit Sore. Ya ini untuk bahas tentang aplikasi-aplikasi. Jangan ragu, jangan bimbang kalau masalah aplikasi. Mbak Stefani akan siap membantu Anda. Kalau ada pertanyaan agronomi, saya boleh ke saya. Ya, kalau udah iya Bapak, mohon maaf. dulu. Dokternya istirahat dulu ya, Oke. Pak. Saya butuh istirahat sebentar saja. Sebentar saja gitu kan. Kita boleh nyanyi nggak sih Pak di live ini? Boleh. Boleh. Masih ada sisa 2 Nggak menit. boleh. Kita kena pelanggaran kan ya? Oh, enggak. Tidak ya. Bantu gift-nya dulu guys, tap layar dulu. Wih, udah 5.300 loh, Mas. Terima kasih. Terima kasih. 300 tangan-tangan jempol mania super attack gitu seperti itu. Ya. Jadi passwordnya apa Mas? Passwordnya apa ya? Passwordnya terus tumbuh. Terus tumbuh. Passwordnya seperti itu. Silakan catnya terus tumbuh seperti itu. Jadi penonton juga mungkin makin sedikit Mbak. Kita Ya. cukupkan. Terima kasih kawan-kawan sawit. Sampai jumpa esok hari baik yang virtual maupun langsung. Terima kasih. Terima kasih. Sawit Pro terus tumbuh.